Selamat malam untuk Bapak, selamat malam untuk Ibu, selamat malam untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya atas nama Adianto Entanahawu dengan NIM 1703030001 kelas A semester 7. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-7 mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Memasang mesin adalah kontrol. Memasang mesin dalam kontrol. Frank sebelumnya memilih untuk tidak mengizinkannya Rumah Cerdas untuk mengirim versi publik dari agen preferensi keluarganya ke mereka di hotel, dan bukannya menerima bahwa karena ini mereka mungkin tidak mampu menyediakan semua kebutuhan khusus pada malam pertama. Sebagai bagian dari polis asuransi perjalanan, Fanny memakai sistem pemantauan kesehatan media cek yang memantaunya terus-menerus untuk perubahan fisiologis yang tidak wajar. Frank memastikan bahwa perangkat mikrokom miliknya terdaftar untuk penerimaan peringatan dan mengizinkan perangkat untuk menghubungkan bagian penerimaan tamu di hotel. Bertemu dengan layanan lokasi lokal, Frank tidak pernah suka berbelanja, tetapi ketika pergi selalu melihat-lihat toko-toko lokal. Lanjut, secara default, Frank menonaktifkan opsi tersebut pada perangkat Mycom-nya dan merasakan rasa invasi pribadi ketika sebuah toko bisa mengingatkannya diskon untuk jenis celana berdasarkan data tag RFID. Dia memilih berlangganan situs tag swap online yang secara berkala mengirimkan kartu kredit kepadanya token plastik berukuran diisi penuh dengan RFID acak yang dirancang untuk membingungkan agen profil toko. Setelah sedikit berjalan-jalan di sekitar daerah setempat, Frank ingin mencari makanan. Restorannya Agus dengan teknologi sensor, dan jika tidak ada informasi lain, membuat generalisasi yang luas untuk memproyeksikan iklan bertarget di kartu menu saat tidak digunakan. Frank sangat tidak senang menemukan iklan untuk orang lokal klub olahraga muncul sebagai hasil dari sensor ketinggian pintu dan sensor regangan feses menyimpulkan dia terlalu berat untuk tinggi badannya. Yang berikut mendefinisikan konsep identitas. Identitas konseptualisasi merepresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisipliner dari subjek atau identitas. Dominan dalam konteks evolusi konstan di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat, dan yang melibatkan ahli dari berbagai cakrawala dan dari berbagai lokasi geografis. Geografi dari lokasi grafis. Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dari meminta ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Di lingkungan baru, identitas orang tersebut dikaburkan, sedangkan dikonstruksi dari subjek sumber yang lebih sulit dikendalikan, dan ini membutuhkan pendekatan baru untuk menjadi mudah dikelola. Selain itu, beberapa orang lebih cenderung daripada di masa lalu untuk mengekspos diri mereka terhadap dunia untuk mendapat visibilitas, meningkatkan model sosial mereka, dan memuji narsisme mereka. Kesulitan lain dari ini konseptualisasi yang sangat eksplisit adalah bahwa ia menciptakan hambatan karena sebagian besar tergantung ahli untuk penjabarannya.
dan membutuhkan usaha dalam eksploitasinya. Selanjutnya, konseptualisasi. Mendefinisikan makna subjek seperti identitas merupakan upaya yang sulit bagi kami. Pertama, karena subjeknya bisa luas dan kompleks dan rentangan beragam konsep dan disiplin ilmu. Kedua, karena dominan tersebut mungkin belum matang dan menjadi tunduk pada evaluasi konstan. Ketiga, karena beberapa konsep secara inheren sulit untuk didefinisikan atau pada dasarnya kabur. Konsep pemodelan yang melibatkan faktor manusia misalnya biasanya mereferensikannya perbedaan pelaksanaan kultus. Sifat manusia itu kompleks dan tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam konteks. Konseptualisasi formal mengacu pada fungsi yang sangat eksplisit dari konsep yang dibidik, mendefinisikan dengan tepat subjek untuk memfasilitasi pemahaman yang tidak ambigu tentang itu subjek dan memfasilitasikan komunikasi antara aktor yang berbeda, dan khususnya pencapaian pemahaman berdasarkan pembangunan landasan bersama atau Clark dan Brennan pada tahun 1991. Konsep dan istilah yang sering dikaitkan dengan konseptualisasi formal meliputi kategorisasi, klasifikasi, taksonomi, ontologi, kamus, ensiklopedia, model atau teori. Selanjutnya, konseptualisasi yang baik secara khusus akan berkurang ambiguitas seminimal mungkin dan menjamin bahwa interpretasi sebuah konsep adalah sama untuk semua orang, dan karena itu membantu dalam pembentukan landasan bersama. Lebih konkretnya, konseptualisasi eksplisit terdiri dari dominan yang berbeda elemen, seperti yang pertama, identifikasi kosakata istilah yang akan digunakan tentu dominannya. Yang kedua, pengklasifikasian kosakata istilah ke dalam kategori atau sering disebut sebagai taksonomi. Yang ketiga, definisi yang tepat dari sematik masing-masing dari persyaratan. Konsekuensinya, eksplisit konseptualisasi memfasilitasi proses komunikasi di dalam komunitas oleh berkontribusi untuk membuat orang berbicara dalam bahasa yang sama dan dengan jaminan bahwa setiap istilah akan memiliki arti yang sama, atau Clark dan Brand pada tahun 1991. Selanjutnya, identitas didefinisikan atau konseptualisasi formal. Yang pertama, perspektif struktural. Identitas sebagai representasi. Identitas dipandang sebagai satu set atribut yang mencirikan orang tersebut. Dan yang kedua, perspektif proses. Identifikasi untuk identifikasi. Maksudnya perspektif proses. Identitas untuk diidentifikasi. Identitas dipertimbangkan menurut serangkaian proses yang berkaitan dengan pengungkapan informasi tentang orang dan penggunaan informasi ini. Kedua perspektif ini harus dianggap saling melengkapi. Model yang lebih luas terdiri dari melihat konsep identitas dalam perspektif orang yang didefinisikan oleh satu set karakteristik atau informasi pribadi dan terlibat dalam serangkaian proses pemanfaatan informasi ini.
Sekian saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagikan kepada